diri kita lemah, yang menyatakan, yang mengakui bahwa diri kita tidak punya kemampuan apapun. Semuanya kita betul-betul butuh kepada Allah. Fakir ilallah. Kita benar-benar butuh kepada Allah. Bukti kita butuh kepada Allah begini. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Itu salah satu bukti kita butuh kepada Allah. Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan seminggu, jangankan sehari, jangankan sejam, sedetik, ya, ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu. Karena itu pula di situ maka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depan itu kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita tahu apa yang bakal terjadi di depan, ya pastilah tidak butuh yang lain kan gitu. Karena tahu gitu. Jadi tidak ada yang tahu. Ini bukti kita butuh kepada Allah. Karena itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini wabihi nasta'inu. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ini adalah bentuk tauhid kita. Ini adalah bentuk tauhid kita. Ini bentuk pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatihah yang kita sering baca dalam sholat, ya, setiap sholat kita baca di setiap rakaat. Ya. Di situ dinyatakan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, gitu ya. Kami memohon pertolongan. Itu di situ hanya, itu sama dengan ini. Di sini juga hanya kepadamu kita hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ini wabihi nasta'in, sama dengan iyyaka nasta'in tadi. Nah, dalam hal apa kita hanya kepada Allah memohon pertolongan? Dalam segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Nah, urusan dunia ini urusan kehidupan dunia, gitu ya. Urusan kehidupan dunia itu kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keduanya dalam urusan agama, gitu ya. Ini juga kita hanya kepada Allah memohon pertolongan. Karena itu kita sering kali ya, dari dulu saya sejak kecil sering mendengar orang yang berceramah, yang berpidato, gitu ya. Itu di akhirnya selalu menyatakan wabillahi taufik wal hidayah, gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Artinya hanya dengan pertolongan Allah kita akan mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mendapatkan taufik maupun hidayah. Apa itu taufik, apa itu hidayah? Nah, hidayah itu tadi ini, orang yang sedang ceramah tadi, ya, dia memberikan hidayah kepada kita. Gitu ya. Orang yang ceramah itu tadi memberikan hidayah, dia akan menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Allah kepada kita, gitu ya. Itu adalah hidayah. Gitu. Tetapi kita tidak cukup untuk menerima itu. Tidak cukup kita hanya ngerti agama, faham agama, tidak cukup. Tapi kita harus bisa mengamalkannya. Nah, karena itu kita bisa menghafalkannya atau merealisasikan dari apa yang kita tahu itu namanya taufik. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Keinginan untuk melaksanakan hidayah tadi, itu namanya taufik. Kemauan melaksanakan hidayah atau realisasi, ya, pelaksanaan terhadap hidayah tadi itu namanya taufik. Kayak itu kan banyak orang yang faham agama, ngerti Quran, ngerti hadis,
tapi karena tidak mendapatkan taufik, dia hanya mendapatkan hidayah saja tadi, nah, dia tidak mengamalkan dengan sebagaimana mestinya. Bahkan seringkali ayat Quran atau hadis itu dijadikan pembenaran demi keuntungan pribadi ataupun golongan dan seterusnya. Ini yang dia ngerti agama, ngerti Quran, ngerti hadis, tapi dalam pelaksanaannya kurang, tidak. Nah, ini namanya dia hanya mendapatkan hidayah, ya, hanya mendapatkan hidayah tanpa mendapatkan taufik. Gitu. Nah, ini urusan agama, gitu ya. Taufik dan hidayah ini adalah urusan di antara urusan agama. Karena itu hanya kepadanya kita memohon pertolongan supaya kita mendapatkan itu, supaya kita dapat ilmu agama, gitu kan. Kemudian kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, gitu. Itu minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, kemudian bicara din, ya. Din ini, ya, maknanya itu kasiratu ta'ah, ya. Taat dan ibadah itu nama din, ya. Al jaza, ya, balasan itu juga din. Al hisab juga itu din. Itu secara bahasa, ya, itu din. Nah, kemudian secara syara, ya, yang disebut din itu adalah ma syara'ahullah, ya, ma syara'ahullah ala lisani nabiyyihi minal ahkam. Saya ulangi. Ma syara'ahullah ala lisani nabiyyihi minal ahkam. Itu din secara syara. Artinya hukum, ya, yang disyariatkan melalui lisan nabinya, itu adalah din. Jadi aturan, gitu ya, aturan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Aturan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita melalui nabinya. Nah, itu adalah din. Nah, kenapa ini disebut din, gitu ya? Kenapa disebut din? Karena, ya, nudayyinullahu, gitu ya. Atau na'takid, karena na'takid, ya, karena kita yakin, gitu ya. Karena kita yakin, beriktikad, gitu ya. Jadi beriktikad itu din, gitu ya. Kita yakin akan kebenaran, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan kebenaran Rasulullah. Jadi dinul Islam, kita yakin akan kebenaran Islam. Gitu, kita bertekad di atas kebenaran Islam, bertekad juga untuk melaksanakannya nantinya, gitu tentunya. Kemudian din ini sering juga disebut dengan millah. Kenapa disebut millah? Ini dasarnya adalah yalqihi ala rasul, gitu. Ini sekarang disampaikan kepada Rasul. Jadi ajaran ini disampaikan kepada Rasul, makanya disebut dengan millah. Jadi disampaikan kepada Rasul, yaitu kemudian disampaikan kepada kita, gitu. Itu makanya disebut dengan millah itu. Kemudian millah ini atau din ini, din ini sering disebut juga dengan syara, gitu ya. Disebut juga dengan syara atau syariah, gitu ya. Din ini sering dengan syariah. Kita sering menyebut sesuai dengan syariah, gitu ya. Artinya sesuai dengan agama, sesuai dengan din maksudnya. Sesuai dengan syariah, artinya sesuai dengan din. Kenapa disebut dengan syariah? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada kita melalui nabinya tadi.
Dalam hal ini kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi min haitsu anna Allah Ta'ala syara'ahu lana, yakni bayyanahu lana, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ala lisanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya din juga disebut dengan syariat. Barangkali ya, untuk kali ini kita cukup sampai situ. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya. Kalau bisa saya jawab, tidak bisa ya tidak akan saya jawab. Ya. Soalnya ini masalah agama ya. Saya nggak akan jawab kalau nggak bisa, takut salah nanti menyesatkan ya. Jadi silakan kalau ada. Barangkali untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan cukup sampai sini dulu. Cukup hanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sampai situ. Saya ulangi lah ya. Saya ulangi artinya bismi dengan nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu segala puji, lillahi hanya milik Allah. Alhamdu segala puji, lillahi milik Allah atau bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang memelihara, yang mendidik. Gitu. Al-alamina seluruh alam. Wabihi dan hanya kepadanya nasta'inu kami memohon pertolongan ala atas umuri segala perkara ad-dunya dunia wad-dini dan agama. Jadi terjemahannya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan agama. Wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.